Baik, saat ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu persyaratan dan pembuatan sediaan kapsul, serbuk, tablet, tablet hisap, emulsi, larutan dan suspensi, supositoria, krim, gel topikal, salep, dan pasta. Dan untuk itu, sebelumnya kami akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami, yaitu ada Berlina Lumesang, Kristi Kawung, dan Gabriel Tikulembang. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu kapsul. Untuk syarat kapsul, yaitu ada keseragaman sediaan, waktu hancur, disolusi, kadar zat berkhasiat, serta keseragaman bobot. Nah, dan yang dimaksud kapsul di sini yaitu kapsul keras. Kapsul gelatin keras terdiri dari dua bagian, yaitu bagian dalam, yaitu bagian yang lebih panjang, dan bagian luar. Nah, kapsul demikian juga disebut kapsul operculate, dan kapsul bentuk ini diproduksi besar-besaran di pabrik dengan mesin otomatis. Umumnya ada lekuk khas pada bagian tutup dan induk untuk memberikan penutupan yang baik bila bagian induk dan tutup cangkangnya dilekatkan untuk mencegah terbukanya cangkang kapsul yang telah diisi selama transportasi dan penanganan. Untuk cara pengisian kapsul yaitu ada 3 cara, yaitu dengan tangan, dengan alat bukan mesin, kemudian dengan alat atau mesin. Bisa dilihat pada gambar-gambar di samping ini. Untuk pengisian bahan obat cair ke dalam cangkang kapsul keras, yaitu yang pertama, zat setengah cair, misalnya ekstrak kental dalam jumlah kecil, dapat dikapsul dengan serbuk sesudah dikeringkan dengan bahan-bahan inert. Tetapi kalau jumlahnya banyak, yang jika dikeringkan membuat terlalu banyak bahan inert, maka dapat dibuat seperti massa pil dan dipotong sebanyak yang diperlukan, baru dimasukkan ke dalam cangkang kapsul keras dan direkat. Yang kedua, cairan untuk cairan seperti minyak-minyak lemak dan cairan yang lain yang tidak melarutkan gelatinnya dapat langsung dimasukkan dengan pipet yang telah ditera. Sesudah itu, tutup kapsul harus ditutup supaya cairan yang di dalamnya tidak bocor atau tidak keluar. Selanjutnya yaitu serbuk. Nah, untuk syarat serbuk harus memiliki keseragaman bobot, kering, homogen, serta halus. Untuk pembuatan serbuk diracik dengan cara mencampur bahan obat satu persatu, sedikit demi sedikit, dan dimulai dari bahan obat yang jumlahnya sedikit. Untuk serbuk tidak dibagi, kemudian diayak, biasanya menggunakan pengayak nomor 60, kemudian dicampur. Lalu, jika serbuk mengandung lemak, harus diayak dengan pengayak nomor 44. Kemudian, jika jumlah obat kurang dari 50 mg, maka jumlah tersebut tidak dapat ditimbang. Harus dilakukan pengenceran menggunakan zat tambahan yang cocok. Kemudian, untuk obat serbuk kasar, terutama Simplicia nabati, digerus terlebih dahulu sampai derajat halus sesuai yang tertera pada pengayak dan derajat halus serbuk. Setelah itu dikeringkan pada suhu yang tidak lebih dari 50 derajat. Kemudian untuk obat berupa cairan, misalnya tinktur dan ekstrak cair, diuapkan pelarutnya hingga hampir kering atau sampai kental, kemudian diserbukan dengan pertolongan zat tambahan yang cocok. Obat bermassa lembek, misalnya ekstrak kental, dilarutkan dalam pelarut yang sesuai secukupnya dan diserbukan dengan pertolongan zat tambahan yang cocok. Kemudian untuk obat berbentuk kristal atau bangka besar, digerus terlebih dahulu sampai halus, kemudian baru ditambahkan bahan obat lain. Dan untuk obat yang berlainan warna, diaduk bersamaan agar supaya nampak bahwa serbuk sudah merata. Selanjutnya yaitu tablet. Nah, untuk syarat tablet memiliki syarat yaitu keseragaman bobot dan keseragaman kandungan, harus melalui uji kekerasan, uji keregesan, waktu hancur, disolusi, serta penetapan kadar zat aktif. Untuk metode pembuatan tablet ada 3 metode, yaitu yang pertama granulasi basah, kemudian granulasi kering, dan kempal langsung. Selanjutnya itu tablet hisap. Tablet hisap memiliki persyaratan khusus, yaitu kekerasannya lebih dari 15 kP dan waktu melarutnya berkisar 5-10 menit.
tablet hisap juga ini mempunyai syarat kekerasan yang lebih tinggi daripada tablet biasa, yaitu 10-20 kg. Nah, untuk pembuatannya sama dengan tablet biasa, yaitu melalui 3 metode, yaitu yang pertama granulasi basah, kemudian granulasi kering, serta kempa langsung. Selanjutnya ada emulsi. Sediaan emulsi yang baik harus yang pertama stabil dan homogen. Yang kedua, fase dalam mempunyai ukuran partikel yang kecil dan sama besar mendekati ukuran partikel koloid. Yang ketiga, tidak terjadi creaming atau cracking. Yang keempat, warna bau dan rasa menarik. Metode pembuatan emulsi yaitu ada metode gom kering atau metode kontinental. Selanjutnya ada metode gom basah atau metode Inggris, dan metode botol atau metode botol Forbes. Selanjutnya ada larutan. Syarat larutan yang pertama yaitu zat terlarut harus larut sempurna dalam pelarutnya. Yang kedua, zat harus stabil baik pada suhu kamar dan pada penyimpanan. Yang ketiga, jernih. Yang keempat, tidak ada endapan. Pembuatan larutan secara umum yaitu masukkan zat padat yang akan dilarutkan dalam Erlenmeyer. Setelah itu masukkan zat pelarutnya, dipanasi di atas tanas air atau api bebas dengan digoyang-goyangkan sampai larut. Zat padat yang dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dulu, mencegah jangan sampai ada yang lengket pada Erlenmeyer. Pemanasan dilakukan dengan api bebas sambil digoyang-goyang untuk mengawasi wilayah kelewat. Selanjutnya ada suspensi. Menurut Farmakopi Indonesia edisi 3, saat terdispersi harus halus dan tidak boleh mengendap. Syarat yang kedua, jika dikocok harus segera terdispersi kembali. Yang ketiga, dapat mengandung zat dan bahan menjamin stabilitas suspensi. Selanjutnya, kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar mudah dikocok atau sedia dituang. Yang kelima, karakteristik suspensi harus sedemikian rupa sehingga ukuran partikel dari suspensi tetap agak konstan untuk jangka penyimpanan yang lama. Menurut Farmakopi Indonesia edisi 4, suspensi tidak boleh diinjeksikan secara intravena dan intratekal. Suspensi yang dinyatakan untuk digunakan untuk cara tertentu harus mengandung antimikroba. Suspensi harus dikocok sebelum digunakan. Untuk metode pembuatan suspensi ada dua. Metode yang pertama yaitu metode dispersi. Metode dispersi ini ditambahkan bahan oral ke dalam mucilage yang telah terbentuk, kemudian diencerkan. Yang kedua ada metode presitipasi, yaitu zat yang hendak didispersikan dilarutkan dulu dalam pelarut organik yang hendak dicampur dengan air. Setelah larut dalam pelarut organik, larutan zat ini kemudian diencerkan dengan larutan pensuspensi dalam air sehingga akan terjadi endapan halus tersuspensi dalam air. Dengan bahan pensuspensi. Selanjutnya ada suppositoria. Syarat sediaan suppositoria yaitu homogen, padat pada suhu kamar, meleleh pada suhu tubuh, atau melarut dalam cairan setempat. Untuk mendapatkan efek terapeutik yang baik, bahan obat yang terkandung harus dalam keadaan halus, terbagi secara baik, dalam bentuk siap diabsorpsi, atau mudah dilepas oleh bahan dasar. Selanjutnya, metode pembuatan suppositoria. Bahan dasar yang digunakan harus meleleh pada suhu tubuh atau larut dalam cairan yang ada di rektum. Obat harus larut dalam bahan dasar dan bila perlu dipanaskan. Bila sudah larut, obat harus diserbukkan lebih dahulu sampai halus. Setelah campuran obat dan bahan dasarnya meleleh atau mencair, campuran itu dituangkan ke dalam cetakan suppositoria dan didinginkan. Cetakan ini dibuat dari besi yang dilapisi nikel atau logam lain. Ada juga yang terbuat dari plastik. Persyaratan krim yang pertama, stabil selama masih dipakai untuk mengobati. Kedua, lunak. 3, mudah dipakai. 4, terdistribusi secara merata. Pembuatan krim pertama, fase atau bagian lemaknya dilelehkan di atas waterbath. Fase atau bagian yang larut dalam air dicampur dengan air panas. Kedua bagian di atas dicampur dan digerus dalam lubang panas sampai terbentuk basis krim. Kedua, fase lemak dan fase air dipanaskan perlahan-lahan sampai terbentuk larutan sabun, kemudian digerus dalam lumpang panas sampai terbentuk masa krim. Cara ini dilakukan untuk krim dengan kadar lemak tinggi.
Yang ketiga, zat yang larut di dalam air ditambah 30% air, zat fase lemak dilelehkan bersama-sama. Kemudian tambahkan air panas dengan jumlah yang sama garis homogen. Tambahkan fase lemak Geru sampai menyatu dan terakhir sisa air. Cara ini digunakan untuk krim dengan minyak tumbuh-tumbuhan. Gel topikal. 1. Zat pembentuk gel yang ideal untuk sediaan farmasi ialah inert, aman dan tidak bereaksi dengan komponen lain. 2. Pemilihan bahan pembentuk gel harus dapat memberikan bentuk padatan yang baik selama penyimpanan, tapi dapat rusak segera ketika sediaan diberikan kekuatan atau daya yang disebabkan oleh pengocokan dalam botol, pemerasan tub, atau selama penggunaan topikal. 3. Karakteristik gel harus disesuaikan dengan tujuan penggunaan sediaan yang diharapkan. 4. Penggunaan bahan pembentuk gel yang konsentrasinya sangat tinggi atau BM besar dapat menghasilkan gel yang sulit untuk menyebar dan penetrasi obat di dalam kulit. 5. Gel dapat terbentuk melalui penurunan temperatur, tapi dapat juga pembentukan gel terjadi setelah pemanasan hingga suhu tertentu. 6. Fenomena pembentukan gel atau pemisahan fase yang disebabkan oleh pemanasan disebut thermogelation. Sediaan gel harus memiliki daya lekat yang besar pada tempat yang diobati, karena sediaan tidak mudah lepas sehingga dapat menghasilkan efek yang diinginkan. Pembuatan gel. Pada pembuatan gel, semua bahan harus dilarutkan terlebih dahulu pada pelarutnya atau zat pembawanya sebelum penambahan gelling agent. Basis karbomer perlu dikembangkan sebelum digunakan dengan didiamkan selama kurang lebih 24 jam setelah dilarutkan dalam air. Basis ini bersifat asam dan terdispersi dalam air, sehingga setelah basis mengembang, perlu dinetralkan 7 terlebih dahulu sebelum digunakan dengan penambahan basa agar stabil bila terkena sinar untuk menghindari penurunan viskositas dan untuk terbentuknya massa kental. Basa atau agen alkali yang biasa digunakan yaitu triethanolamin atau TEA. Kombinasi bahan pengawet dibutuhkan untuk mencapai efek yang sinergis sehingga efeknya akan lebih. Terakhir, semua bahan yang telah dicampur kemudian di homomixer selama kurang lebih 5 menit pada 5000 per rpm hingga homogen. Salep. Syarat salep: zat-zat yang dapat dilarut dalam campuran lemak dilarutkan ke dalamnya jika perlu dengan pemanasan. Bahan-bahan yang larut dalam air, jika tidak ada peraturan lain, dilarutkan lebih dahulu dalam air, asalkan jumlah air yang dipergunakan dapat diserap seluruhnya oleh basis salep dan jumlah air yang dipakai dikurangi dari basis salepnya. Bahan-bahan yang sukar atau hanya sebagian dapat larut dalam lemak dan air harus diserbukan lebih dahulu, kemudian diayak dengan pengayak nomor 60. Salep-salep yang dibuat dengan jalan mencairkan, campurannya harus digerus sampai dingin. Bahan-bahan yang ikut dilebur, penimbangannya harus dilebihkan 10-20% untuk mencegah kekurangan bobotnya. Pembuatan salep. Metode pelelehan: zat pembawa dan zat berkhasiat dilelehkan bersama dan diaduk sampai membentuk fasa yang homogeni. Metode triturasi: zat yang tidak larut dicampur dengan sedikit basis yang akan dipakai atau dengan salah satu zat pembantu, kemudian dilanjutkan dengan penambahan sisa basis. Persyaratan pasta: stabil dalam penyimpanan, tidak tercampur dengan air, di dalam sediaan secara fisik cukup halus dan kental, mengandung bahan abrasif, surfas aktif, agen, humektan, bahan pengikat, bahan perasa. Pembuatan pasta. Umumnya pasta dibuat dengan cara yang sama dengan salep, tetapi bahan untuk mengerus dan menghaluskan digunakan untuk membuat komponen serbuk menjadi lembut. Bagian dari dasar ini sering digunakan lebih banyak daripada minyak mineral sebagai cairan untuk melembutkan pasta. Untuk bahan dasar yang berbentuk setengah padat, dicairkan terlebih dahulu, setelah itu baru kemudian dicampur dengan bahan padat
dalam keadaan panas agar lebih tercampur dan homogen. Pembuatan pasta dilakukan dengan dua metode. Pertama, pencampuran komponen dari pasta dicampur bersama-sama dengan segala cara sampai sediaan yang rata tercapai. Kedua, peleburan semua atau beberapa komponen dari pasta dicampurkan dengan meleburkannya secara bersamaan, kemudian didinginkan dengan pengadukan yang konstan sampai mengental. Komponen-komponen yang tidak dicairkan biasanya ditambahkan pada campuran yang sedang mengental setelah didinginkan dan diaduk. Sekian presentasi dari kelompok kami dan terima kasih.